Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayat Kitawati, NIM 7111181043 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang psikologi kognitif, yaitu Introduction Language and Language Comprehension. Bahasa di dalam psikologi itu dibahas dalam psikolinguistik. Psikolinguistik itu mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Nah, di sini juga dibahas tentang neurolinguistik. Apa sih neurolinguistik itu? Neurolinguistik adalah bidang yang meneliti bagaimana otak memproses bahasa. Nah, di sini bakal dibahas tiga topik. Yang pertama itu ada apasia, yang kedua ada hemispheric specialization, yang ketiga ada neuroimaging research. Nah, di sini kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apasia. Nah, seseorang dengan apasia ini memiliki kesulitan dalam berkomunikasi karena mengalami kerusakan pada area bicara pada otak. Nah, untuk kerusakan ini biasanya terjadi karena disebabkan karena stroke, tumor, atau infeksi yang serius. Untuk apasia sendiri itu ada dua. Yang pertama ada Broca apasia, yang kedua ada Wenrike apasia. Nah, untuk Broca apasia ini ditandai oleh defisit bahasa ekspresif. Jadi, seseorang yang mengalami Broca apasia ini memiliki kesulitan dalam memproduksi bahasa, dalam menghasilkan bahasa. Kenapa sih kok bisa? Nah, wilayah Broca ini adalah salah satu area otak yang mengelola gerakan motorik. Jadi, untuk menghasilkan ucapan, lidah sama bibir kita itu harus gerak. Jadi, ini tuh membantu untuk kita menghasilkan suatu kata atau bahasa. Nah, yang kedua adalah kerusakan pada area Wernicke. Nah, ini biasanya menghasilkan kesulitan dalam memahami pembicaraan atau bahasa. Orang dengan Wenrike apasia memiliki masalah bahasa reseptif, sehingga mereka tidak dapat memahami instruksi dasar sekalipun. Kemudian yang kedua ada hemispheric specialization. Nah, di sini tuh beberapa penelitian neurolinguistik itu kan menemukan bahwa aktivasi belahan otak kiri itu lebih banyak perannya daripada otak kiri. Nah, tapi belahan otak kiri itu memang melakukan sebagian besar pekerjaan dalam pemrosesan bahasa untuk sebagian besar orang. Nah, belahan otak kiri ini melakukan pekerjaan dalam terampil dalam persepsi bicara, terus menentukan sebab akibat, unggul dalam membaca serta memahami makna dan tata bahasa, serta kalimat dengan cerita tinggi juga mengaktifkan belahan otak kiri ini. Nah, tapi belahan otak kanan juga melakukan beberapa tugas, yaitu menafsirkan nada emosional pesan, menghargai humor, dan belahan otak kiri ini juga otak kanan ini juga bertanggung jawab untuk tugas-tugas bahasa yang abstrak. Jadi belahan kiri sama kanan itu sering bekerja sama dalam tugas-tugas, misalnya seperti menafsirkan makna halus, terus menyelesaikan ambiguitas atau kata-kata ambigu, terus menggabungkan makna beberapa kalimat. Yang ketiga ini yang terakhir ada neuroimaging research with normal individuals. Nah, penelitian itu menggunakan teknik fMRI, menunjukkan bahwa beberapa wilayah lobus temporal kiri memproses informasi semantik. Oleh karena itu, mengolah makna kata tidak terbatas hanya pada wilayah korteks kecil. Dan kebanyakan orang yang telah mengalami kerusakan pada lobus temporal kiri masih memahami arti umum dari suatu pesan. Namun, biasanya mereka membuat beberapa kesalahan pemahaman yang relatif kecil. Nah, jadi singkatnya, penelitian neurolinguistik ini tuh menyoroti kompleksitas keterampilan bahasa kita. Terus bahasa itu
tidak hanya mengaktifkan satu bagian otak aja, namun mengaktifkan berbagai belahan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang tepat. Semoga materinya bisa dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.